انقدر میجنگیم یا شهید میشیم یا اینکه پیروز میشیم. الله اکبر. آدم در برابر ستمگران سر فرود نمیاریم و تا آخرین نفس در برابرشون نیست. Ribuan warga Iran turun ke jalan merayakan kemenangan atas Israel. Pawai kemenangan besar-besaran diadakan di Teheran pada hari Selasa kemarin untuk mendukung penuh angkatan bersenjata Iran dalam menghadapi agresi rezim Zionis. Ribuan warga Iran, termasuk pria, wanita, dan anak-anak dari semua lapisan masyarakat membanjiri lapangan Enheleb di pusat kota Teheran. Para peserta pawai kemenangan itu mengutuk tindakan kriminal rezim Israel dan menganggap Amerika Serikat terlibat dalam pertumpahan darah tersebut. Mereka meneriakkan slogan-slogan yang kuat seperti "Matilah Amerika, matilah Israel pembunuh anak-anak," dan tidak ada kompromi, tidak ada penyerahan diri lawan Amerika. Sambil membawa bendera Iran, potret pemimpin revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei dalam gambar para martir baru-baru ini. Massa membawa plakat bertuliskan "Kami berdiri sampai akhir, Amerika adalah mitra dalam semua kejahatan Israel. Tidak untuk perdamaian yang dipaksakan, ya untuk perdamaian abadi, dan labbaik ya Khamenei." Ungkapan terima kasih ditunjukkan kepada Korps Garda Revolusi Islam Angkatan Darat, pasukan Basij, dan polisi, sementara masyarakat meneriakkan pujian atas keteguhan dan keberanian mereka. Sementara itu di Israel, situasi sebaliknya, puluhan ribu warga kalang kabut dan bahkan mengajukan ganti rugi setelah diguncang serangan balasan dari Iran. Laporan surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Rabu kemarin menyebutkan bahwa dana kompensasi pada otoritas pajak Israel telah menerima sekitar 38.700 klaim kompensasi sejak awal konflik Israel dan Iran pada 30 Juni lalu. Di antara klaim kompensasi tersebut terdapat sekitar 30.809 permintaan ganti rugi untuk kerusakan bangunan. Kemudian 3.713 permintaan ganti rugi untuk kerusakan pada kendaraan. Dan sebanyak 4.085 permintaan ganti rugi untuk kerusakan pada peralatan serta barang-barang lainnya. Sementara itu, laporan terpisah situs web Israel, Behadrei Haredim, menyebutkan bahwa lebih dari 24.932 klaim kompensasi diajukan di area Tel Aviv. Sedangkan sebanyak 10.793 klaim kompensasi lainnya diajukan di area kota Ashkelon. Israel menurut laporan Financial Express telah menghabiskan sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 81 triliun pada minggu pertama serangannya terhadap Iran, yang diklaim bertujuan mencegah Tehran memproduksi senjata nuklir. Pengeluaran harian perang oleh Israel mencapai 725 juta dolar Amerika Serikat, dengan sekitar 593 juta dolar Amerika Serikat diantaranya digunakan untuk serangan, dan 132 juta dolar lainnya dialokasikan untuk tindakan defensif serta mobilisasi militer. Media terkemuka Wall Street Journal melaporkan bahwa biaya harian sistem pertahanan udara anti-rudal yang digunakan Israel berkisar antara 10 juta dolar Amerika Serikat hingga 200 juta dolar. Menurut asisten profesor keuangan pada Universitas Amerika Palestina, Nasir Abdel Karim, serangan-serangan itu tidak hanya berdampak secara langsung terhadap pengeluaran militer Israel, tetapi juga kegiatan produksi negara tersebut. Abdel Karim mengatakan bahwa defisit anggaran Israel diperkirakan akan meningkat sebesar 6%. Dan adanya pembayaran kompensasi kepada warganya yang terdampak serangan akan semakin memperburuk keuangan publik Israel. Berani nyerang duluan, giliran dibalas malah kelabakan, mampus gak tuh? Di sisi lain, Iran tak tinggal diam dalam upaya mengamankan dalam negerinya. Otoritas Iran baru-baru ini mengeksekusi mati 3 warga yang dituduh menjadi mata-mata Israel. Ketiga orang-orang itu dieksekusi sehari usai gencatan senjata antara Iran dan Israel mulai berlaku. Idris Ali, Azad Sojai, dan Rasaul Ahmad Rasaul yang mencoba mengimpor peralatan ke negara untuk melakukan pembunuhan ditangkap dan diadili karena bekerja sama dengan menguntungkan rezim Zionis. Kata pengadilan Iran mengacu pada Israel dilansir dari kantor berita AFP pada Rabu kemarin. Hukuman itu dilaksanakan pada Rabu kemarin dan ketiganya dihukum gantung di kawasan Urmia, sebuah kota yang lokasinya dekat perbatasan Turki.
Pengadilan Iran pun membagikan foto ketiga pria itu dengan seragam penjara warna biru. Otoritas Iran secara teratur mengumumkan penangkapan dan eksekusi mata agen-agen yang diduga bekerja untuk badan intelijen asing, termasuk musuh bebuyutan Israel. Usai perang Israel dan Iran pecah pada 13 Juli lalu, Tehran bertekad untuk mengadili orang-orang yang dicurigai bekerja sama dengan Israel. Sebelumnya, otoritas Iran juga melaksanakan eksekusi mati terhadap orang-orang yang dituduh sebagai agen intelijen Israel, Mossad, pada Minggu dan Senin lalu. Tehran menyebut pihak Zionis terbiasa berbohong, bahkan di tengah gencatan senjata yang rapuh. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Kolonel Ibrahim Zulfahari, menegaskan Iran akan memberi respon yang menghancurkan terhadap AS dan Israel apabila melanggar gencatan senjata. Ibrahim Zulfahari memperingatkan AS dan Israel agar belajar dari serangan balasan yang dilancarkan Angkatan Bersenjata Iran terhadap pangkalan AS Al-Udeid di Doha, Qatar. Ibrahim menyinggung mengenai serangan terakhir Israel terhadap Tehran. Menurutnya, negara Zionis itu melanggar wilayah udara Iran menggunakan pesawat tak berawak dan telah menyerang beberapa wilayah Iran pada Selasa pagi. IRGC dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya menyerang target militer Israel menggunakan serangkaian rudal sebagai bentuk balasan. Serangan itu disebut sebagai pelajaran bagi Israel menjelang gencatan senjata. Sementara itu, Netanyahu juga melontarkan ancaman terhadap Iran di tengah proses gencatan senjata. Netanyahu mengatakan pihaknya tak segan-segan akan memperbarui permusuhan terhadap Iran apabila masih nekat membangun program nuklirnya. Kesepakatan damai yang dulu digadang-gadang Donald Trump sekarang terlihat cuma jadi kedok. Alah Israel pakai itu buat serang duluan, giliran dibalas malah sibuk ngeles sana-sini. Kini kelompok BRICS yang beranggotakan 10 negara termasuk Rusia, China, Brazil, India, Afrika Selatan, dan Indonesia telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran sebagai pelanggaran hukum internasional. Sementara itu, Rusia murka di Dewan Keamanan PBB. Utusan Rusia, Vasily Nebenzia, menuduh Israel dan negara-negara barat menyebabkan kebohongan tentang program nuklir Iran. Ia menyatakan laporan dari Badan Tenaga Atom Internasional dengan jelas menegaskan tidak ada bukti Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengatakan konflik antara Israel dan Iran tidak akan pernah menjadi perang selamanya, dan satu-satunya tujuan Trump adalah penghancuran total kapasitas Iran untuk memperkaya uranium. Witkoff menyatakan keyakinannya pada gencatan senjata. Baik Israel maupun Iran mengklaim kemenangan pada hari Selasa 24 Juni saat gencatan senjata yang ditengahi AS mulai berlaku, menghentikan hampir 2 pekan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua musuh bebuyutan di Timur Tengah tersebut.